Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dapat berkumpul dalam majelis ilmu, majelis yang semoga senantiasa dinaungi oleh para malaikat, dicurahkan rahmat dan keberkahan untuk kita semuanya. Kita akan kembali mengkaji kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, menyebutkan seputar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini beliau berbicara tentang akidah Ahlus Sunnah berkaitan dengan penguasa dan bagaimana menyikapi kezaliman penguasa. Ya, kata beliau, wa'lam anna jawras sultani la yanqusu faridatan min faraidillahi allati iftaradaha ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, jawrahu ala nafsihi wa tatawwu'aka wa birraka ma'ahu tamun laka insyaallah taala, yakni al-jama'ah wal jumu'ah wal jihad ma'ahum wa kullu syai'in minat ta'at fasyarikhum fihi falaka niyatuka. Kata beliau, ketahuilah bahwa kezaliman penguasa itu tidak mengurangi pelaksanaan kewajiban dari kewajiban-kewajiban kepada Allah yang Allah wajibkan melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kezaliman mereka tidak akan mengurangi pelaksanaan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita melalui lisan nabinya, tidak berkurang pahalanya. Ya, jawrahu ala nafsihi, kezaliman penguasa tersebut dia sendiri yang menanggungnya. Wa tatawwu'aka wa birraka ma'ahu tamun laka insyaallah taala. Sedangkan amal solehmu dan amal kebaikanmu yang kau kerjakan bersama penguasa seperti itu tetap sempurna bagimu insyaallah taala. Ya, yakni al-jamaah wal jumu'ah wal jihad ma'ahum, ya seperti salat berjamaah kita yang kita lakukan di belakang penguasa zalim misalnya, atau salat Jumat kita, jihad kita bersama mereka, dan segala sesuatu dari ketaatan. Ya, fasyarikhum fihi, boleh kita bergabung bersama mereka menjalankan ketaatan itu meskipun penguasa itu adalah penguasa yang zalim. Falakaniyatuka, maka bagimu, ya, sesuai dengan niatmu kau akan dapatkan pahala di situ. Sama sekali tidak akan mengurangi pahala dari ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kamu menjalankan kewajiban tersebut kepada mereka atau bersama mereka. Ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ya. Jadi maksudnya kezaliman penguasa itu ketika Allah mentakdirkan penguasamu misalnya adalah penguasa yang zalim, maka itu tidak akan memudaratkan, ya, ra'iyah, tidak akan memberikan bahaya kepada rakyatnya. Yakni dari sisi hal tersebut tidak akan mengurangi pahala mereka ketika mereka beribadah bersama penguasa tersebut. Ya, kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan
ya, seperti sholat yang diperintahkan ya untuk kita mengerjakannya berjamaah, dan jikalau yang memimpin sholat berjamaah adalah pemimpin-pemimpin yang zalim, ya, maka pahala yang kau dapatkan tetap sempurna. Boleh sholat bersama mereka, sholatmu tetap sempurna, ya. Sholat Jumat yang kau lakukan, misalnya sholat Id, ya, atau jihad yang kau lakukan bersama mereka, ya, perang yang kau lakukan bersama mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kau tetap dapat pahala walaupun bersama dengan penguasa yang zalim itu. Karena kezalimannya dia sendiri yang menanggungnya. Ya, kezaliman penguasa tidak ditanggung oleh rakyatnya. Ya. Ini ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Nah, dan dari sini mengisyaratkan kepada kita bahwa satu dari akidah Ahlus Sunnah, ya, wal Jamaah, bahwa terkait dengan penguasa yang zalim, kita tetap bersama-sama mereka. Kita tidak boleh keluar dari ketaatan kepada mereka. Iya. Ini merupakan manhaj dan akidah Ahlus Sunnah. Mereka memandang wajibnya mentaati sultan, wajibnya mentaati penguasa. Iya. Baik dia adalah orang saleh atau orang yang fajir. Entah dia adalah orang yang baik atau orang yang jahat. Iya. Tetap kita diwajibkan untuk mentaati mereka, karena kejahatan mereka, kemaksiatan mereka, kezaliman mereka itu yang menanggung diri mereka sendiri. Iya, yang menanggungnya adalah diri mereka sendiri. Ini ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Nah, sedangkan kita tetap diwajibkan untuk mentaati penguasa kita, tentu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai kewajiban, di mana nas-nas tentang hal ini terlalu banyak, ya, dalil-dalilnya, dan sudah pernah kita bahas dan kita sebutkan juga, ya. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani faqad ata Allah." Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia telah taat kepada Allah. Wa man asani, tapi siapa yang bermaksiat kepadaku, ya, faqad asallah, maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Wa man ata'a amiri, siapa yang taat kepada penguasanya, ya, faqad ata'ani, maka dia telah taat kepadaku. Wa man asa amiri, dan barang siapa yang bermaksiat kepada penguasanya, ya, faqad asani, maka dia telah bermaksiat kepadaku. Ini hadits sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Kitabul Imarah, ya, di dalam bab wujubu ta'atil umara, wajibnya mentaati para penguasa, fi ghairi maksiatin, tetapi pada selain maksiat, wa tahrimuha fil maksiyah, tidak boleh taat kepada penguasa kalau untuk bermaksiat, ya, tetapi untuk hal yang lain kita wajib tetap taat kepada mereka. Ini kalau penguasa menyuruh kepada kemaksiatan, maka kemaksiatan yang dia suruh tersebut tidak boleh kita kerjakan. Tapi untuk hal yang lainnya kita tetap wajib menjalankan ketaatan. Jadi bukan artinya dengan satu kali dia menyuruh kepada kemaksiatan atau beberapa kali dia menyuruh kepada hal yang bertentangan dengan agama, kemudian membuat kita tidak lagi mentaatinya. Yang benar apa? Kita tidak boleh mentaati dalam perintah yang maksiat itu saja. Kalau mereka memerintahkan kepada maksiat, hanya itu saja. Kan perintah penguasa kan banyak. Ya, yang tidak boleh ditaati adalah yang bermaksiat itu saja, yang bertentangan dengan agama. Sedangkan yang tidak bertentangan dengan agama, maka kita wajib untuk tetap mentaatinya. Ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Ya, itu disebut oleh Imam Muslim dan juga Imamul Bukhari meriwayatkan hadis tadi dalam Kitabul Ahkam pada bab firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah
dan taatlah kalian kepada Rasul serta ulil amr di antara kalian, yaitu penguasa di antara kalian. Wajib kalian taat kepada mereka. Ini ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Dan ini ayat menjadi ayat pokok di dalam kewajiban mentaati ulil amr alias penguasa kaum muslimin. Ya, tidak boleh kita memprovokasi orang lain untuk kudeta kepada penguasa, ya, atau untuk ya keluar dari ketaatan kepada mereka. Tidak boleh kita untuk menyebutkan ya kejelekan-kejelekan mereka di mimbar-mimbar umum atau di podium-podium umum, ya, menyebutkan cacat dan aib mereka, yang dengan hal tersebut seseorang bisa ya terprovokasi untuk memberontak penguasanya. Ini ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Ya, ada kerjanya orang-orang yang seperti ini. Ya, setiap kali penguasa naik, ya setiap kali penguasa ada, maka kerjanya mengkritik terus penguasa. Nah, mengkritik terus apa? Penguasa. Tidak ada kerjaannya kecuali itu. Ya, apalagi kalau itu di atas namakan agama. Nah, apalagi kalau itu di atas namakan apa? Agama. Nah, ini dari hal-hal yang ya sangat bertentangan dengan agama. Sangat bertentangan dengan agama. Meskipun seseorang terkadang terbawa untuk hal tersebut. Ya, karena ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, ya, terkait dengan masalah ketaatan kepada penguasa ini sering kami sebutkan, ini dari pembeda antara ahlus sunnah dengan selain ahlus sunnah. Ya, karena yang menyerukan ketaatan kepada penguasa, ya, dari semua kelompok-kelompok yang menisbatkan kepada Islam hanya ahlus sunnah wal jamaah, ya, manhaj salaf yang hanya menyuruhkan kepada hal yang demikian. Adapun yang lainnya mereka ya terkadang ya mereka entah jahil terhadap hukum yang seperti ini, ya, atau memang ya sering mentakwil-takwil nas-nas dalil-dalil yang banyak menyerukan kepada ketaatan kepada penguasa. Ya, sudah kita sebutkan bahwa dalil-dalilnya sangat banyak, baik dari Al-Quran, Sunnah, bahkan ijma' para ulama tentang tidak bolehnya khuruj alal hukam, tidak boleh keluar dari ketaatan kepada penguasa. Makanya hampir di semua kitab Ahlus Sunnah, kitab akidah Ahlus Sunnah, pasti akan disisipkan permasalahan ini. Hampir semua kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah itu menyisipkan pembahasan ini, wajibnya mentaati penguasa. Wajibnya mentaati penguasa. Dan kezaliman mereka, bagaimana caranya kita hadapi? Ya dengan kesabaran. Dengan apa? Dengan kesabaran. Ya, Rasulullah bersabda dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir." Barang siapa yang benci dari penguasanya sesuatu perkara, dia tidak suka, ya maka dia sabar, kata Nabi. Falyasbir, hendaknya dia sabar. Ya, bukan disuruh demo, bukan disuruh melakukan perbuatan anarkis, memberontak dan lain sebagainya. Tidak. Bahkan kata Nabi, fa innahu man kharaja minas sultani shibran, karena barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada penguasa walaupun sejengkal, mata mitatan jahiliyah. Kalau dia meninggal, maka meninggalnya di atas kejahiliahan. Nauzubillahi min dzalik. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, menunjukkan bahwasanya ya seseorang tidak boleh ya untuk keluar dari ketaatan hanya gara-gara penguasanya berbuat kezaliman. Ya, di hadis yang lain, dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dalam riwayat Muslim, kata Nabi, "Man khala ayadan min ta'atin laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjata lahu." Barang siapa yang melepas ketaatan dari penguasanya, maka kelak dia akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan tidak punya hujah apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa man mata wa laysa fi unqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Dan barang siapa yang mati dan tidak ada di lehernya bai'at,
untuk mentaati penguasa, maka dia matinya dalam keadaan mati jahiliyah. Hadis sahih riwayat Al-Imam Muslim. Dan ingat, yang dimaksud dengan penguasa di sini penguasa yang sah, pemimpin yang sah di suatu negeri. Ya, bukan pemimpin yang diangkat ya oleh jamaahnya. Ini pemimpin kami, harus baiat sama dia. Ya, kalau ndak baiat nanti matinya mati jahiliyah. Ada sebagian orang-orang kelompok yang menafsirkan dengan penafsiran yang menyimpang. Hadisnya sama. Ya, tetapi dia tujukan kepada amirnya, kepada penguasanya, kepada pemimpinnya, pemimpin jamaahnya. Ya. Ini keliru, ini penyimpangan. Ya. Padahal hadits-hadits yang seperti ini diarahkan kepada penguasa, penguasa yang sah di suatu negeri. Siapa itu penguasa yang sah? Itu seseorang yang tinggal di suatu negeri, yang kalau ya penduduk negeri tersebut ditanya, mayoritasnya, kemudian ditanya siapa penguasa kalian, maka dia tunjuk kepada satu orang penguasa. Nah, itulah penguasa kita. Itu yang diakui. Ya, di negeri kita, presiden kita, penguasa kita, Bapak Presiden kita, Pak Prabowo. Ya, nah, itu penguasa kita. Kita wajib taat sama dia. Ya, nah, ini ikhwani fillah a'azani Allah wa iyyakum. Tidak boleh kita untuk melepas ketaatan dari mereka. Nah, ini ikhwani fillah a'azani Allah wa iyyakum. Maka ya, dengan sekedar adanya ya kezaliman atau kefasikan penguasa, tidak lantas kita ya keluar dari ketaatan kepada mereka, apalagi sampai memberontak mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sebagaimana dalam Majmu'ul Fatawa, beliau mengatakan, wal a'immatu la yuqataluna bi mujarradil fisq. Kata beliau, dan para imam-imam, yakni para pemimpin, para penguasa, mereka tidak boleh diperangi hanya sekedar ada kefasikan pada diri mereka. Ya. Wa in kana al-wahidul maqdur qad yuqtalu li ba'di anwa'il fisq. Walaupun mungkin kalau ada satu orang yang melakukan ya tindakan yang membuat dia dihukum ya sampai dihukum bunuh misalnya, bisa diterapkan pada orang itu, seperti zina misalnya, yang sudah menikah maka dirajam, ya kan? Nah, itu kepada satu orang yang bukan penguasa. Falaisa kullu ma jaza fihi al-qatl jaza ayyuqatalal a'imma li fi'lihim iyyahu. Maka tidak semua orang yang boleh untuk dibunuh, kemudian hukum seperti itu kita berlakukan kepada para pemimpin ketika mereka melakukan hal yang sama. Fasadul qital a'zam min fasadi kabiratin yartakibuha waliul amr. Karena kerusakan peperangan ya atau pembunuhan kepada penguasa ini jauh lebih besar daripada rusaknya atau kerusakan dosa besar yang dilakukan oleh penguasa tersebut. Ini dalam Majmu'ul Fatawa ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ini ikhwani fillah a'azzani Allah wa iyyakum. Di sini beliau ingin menerangkan ya bahwasanya penguasa itu kita dudukkan seperti kedudukan mereka ya di tengah-tengah masyarakat ya. Kita tidak berbicara tentang bagaimana mereka dipilih, bagaimana cara pemilihan mereka, dan bagaimana sistem negara kita. Kita tidak berbicara tentang itu. Tetapi kita berbicara tentang hukum syariat di dalam Islam seperti ini. Ya, di dalam Islam seperti ini. Nah, kita tidak berbicara tentang bagaimana cara dia pilih dan seterusnya. Yang penting ketika mereka diangkat, dia sah menjadi pemimpin, maka itu pemimpin kita. Bahkan sekalipun kalau dia berkuasa dengan cara memberontak dari pemimpin yang sah, kemudian dia berhasil menang dan diangkat menjadi pemimpin, maka kita wajib berbaiat kepada pemimpin yang baru itu. Itu kata para ulama. Nah, ikhwani fiddin a'azzaniyal. Kenapa? Supaya jangan sampai lagi tertumpah darah kaum muslimin. Ya, karena sudah hal yang sering terjadi ya, bahkan pernah terjadi di tubuh kaum muslimin ya, ketika seseorang itu berani keluar memberontak kepada penguasa, akibatnya jauh lebih besar, keburukannya jauh lebih besar daripada kemaslahatan dan kebaikannya. Ya, kemaslahatan dan kebaikannya. Dan itu pun yang pernah terjadi di negeri kita. Ya, ketika terjadi pemberontakan besar-besaran kepada pemimpin, ya,
Apa yang terjadi? Ya, bukan tambah baik negeri ini, tapi tambah apa? Tambah mundur ke belakang. Nah, ini akibat dari apa? Kezaliman yang dilakukan oleh manusia, keluar kepada ketaatan kepada penguasa. Ya, tapi sebagian orang menganggap itu sebagai jihad, sebagai perubahan. Ayo berubah. Ya. Nah, ini ikhwani fillah. Memang kalau dari berbicara hawa nafsu, ya, terkadang orang bisa terbawa oleh hawa nafsu. Ya, dia hanya melihat satu sudut permasalahan saja, tapi dia tidak melihat sudut-sudut yang lain dari kerusakan-kerusakan yang bisa saja terjadi karena perbuatan tersebut. Karena perbuatan tersebut. Makanya para ulama tidak pernah meridhoi yang namanya ya keluar dari ketaatan kepada penguasa, apalagi sampai memprovokasi orang-orang supaya keluar kepada ketaatan, apalagi sampai mencela penguasanya dengan celaan-celaan di depan-depan manusia, ya, bahkan di mimbar-mimbar, nauzubillah. Ini ya dari hal yang sangat jelas menyelisihi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam perkara ini. Ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Ya. Makanya sering kami katakan terkait dengan apa namanya Ahlus Sunnah Salafi, ya, di zaman sekarang ini sering kami ungkapkan ini untuk membedakan Ahlus Sunnah dan yang bukan Ahlus Sunnah. Tanyakan kepada dia dua perkara, ya. Tanyakan dia, uji dia dengan dua hal. Yang pertama apa? Tanyakan dia di mana Allah, ya. Kalau di sini banyak orang yang keluar di situ, ya. Ada yang jawab di mana-mana, ada yang jawab dalam hatiku, ya. Ada yang jawab, ya. Ada yang jawab di arasy. Nah, kalau jawab di arasy, nah itu tanda. Satu tanda sudah muncul. Tapi belum tentu. Masih ada yang lain. Tanyakan pertanyaan kedua terkait dengan ketaatannya kepada penguasa. Bagaimana sikapnya dia? Ya. Nah, maka di sini juga banyak terseleksi di sini. Orang-orang yang apa namanya berada di atas jalur Ahlus Sunnah dan yang bukan Ahlus Sunnah. Terkait dengan ketaatannya kepada penguasa kaum muslimin. Karena kalau kita lihat ya kelompok-kelompok pada hari ini, ya, mereka kalaupun misalnya tidak langsung mencela, tapi seakan-akan dia meridhoi kalau ada orang yang melakukan hal yang seperti itu, atau turut mendukung juga. Nah, ini sama saja. Ya, ini permasalahan akidah, masalah ini masalah manhaj. Ya, permasalahan yang orang bisa dikeluarkan dari Ahlus Sunnah karena ini. Ya, kita tidak berbicara permasalahan fikih. Permasalahan furu'iyah itu permasalahannya luas, gampang yang seperti itu. Tapi kalau sudah masalah akidah, masalah manhaj, ini tidak boleh bermain-main di sini. Ulama mengatakan orang kalau menyelisih, jangankan banyak perkara dari usul ahli sunnah, satu saja dia selisih, itu bisa dikeluarkan dari daerah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apalagi kalau banyak dia selisihi. Apalagi kalau banyak dia selisihi. Nah, ini ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Makanya ya para ulama kita sering membahas tentang ini, mengingatkan hal ini ya kepada manusia supaya mendengar taat kepada penguasa, jangan sampai membelot dari penguasa, keluar dari ketaatan kepada mereka, karena itu bukan dari jalan kebaikan. Itu bukan dari jalan kebaikan. Ini ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Ya. Maka ini dari apa yang beliau sebutkan rahimahullahu taala, ya. Dan di sini ada nasihat dari Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullahu taala terkait dengan pembahasan ini, di mana beliau mensyarah hal yang seperti apa namanya akidah ini, ya. Beliau mengatakan fa'alaika ya Abdullah antuti Allah, wajib bagimu wahai hamba Allah untuk mentaati Allah. Thumma tataqarrabu ilaihi bi ta'atis sultan, ya, kemudian wajib bagimu ya untuk bertakarrub kepada Allah dengan mentaati penguasamu, hatta walau kana fasiqan jairan, bahkan walaupun penguasamu itu adalah penguasa yang fasik, penguasa yang zalim, kata beliau. Fa innahu idza fasaqa fafusquhu ala nafsihi, karena kalau dia berbuat kefasikan itu dia sendiri yang menanggung dosanya. Ya, wajihaduka ma'ahu wa salatuka wara'ahu hiya ta'atun lillahi rabbul alamin wattiba'un lima umira bih.
Sedangkan jihadmu bersamanya, sholatmu di belakangnya adalah ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin dan pengikutan terhadap apa yang kamu diperintah. Wala yaghurrannaka may yaqul, dan jangan tertipu dengan orang yang mengatakan yajibu alaika an taghdab lillah, wajib bagimu katanya ya untuk marah karena Allah. Wa takhruj anis sultanil ja'ir, kamu harus keluar ya, jangan tinggal di rumah, keluar dari ketaatan kepada penguasa, lakukan demo dan lain sebagainya ya. Fa inna qawlahu batilun, kata beliau, wa mardudun, karena ucapannya ini batil dan tertolak ala muqtadan nususi syar'iyyah, berdasarkan nas-nas syariat, wal aqidatis salafiyah, dan berdasarkan aqidatus salaf, wabillahi taufiq, dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Ini kata Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullahu taala. Iya, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Dan ungkapan seperti ini sudah diucapkan oleh para ulama rahimahumullahu taala dari dulu sampai sekarang. Mereka mewasiatkan untuk taat kepada penguasa, wajib hukumnya, walaupun mereka berbuat zalim kepada kita. Walaupun mereka berbuat zalim kepada kita. Hadits-hadits yang sangat banyak menunjukkan akan hal itu. Ya, isma wa ati wa induri badahruka wa ukhida maluk. Dengar dan taat, kata Nabi, sekalipun punggungmu dipukul dan hartamu harus diambil. Penguasa ngambil harta rakyatnya itu kezoliman kan. Memukul rakyatnya tanpa hak itu kan kezoliman. Tapi kata Nabi apa? Isma wa ati, dengar dan taat. Wah, ini kalau didengar para hizbiyin terkait dengan hadis ini, mereka tidak terima ini. Ah, masa begitu? Padahal hatinya sahih, riwayat Muslim ya. Tapi mereka tidak masuk di akalnya itu. Nah, tidak masuk di akalnya ya. Padahal jelas haditsnya ya. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Jadi ini dari perkara-perkara yang ya para ulama kita banyak mengingatkan akan hal ini, dan kalau kita mau nukilkan kaulnya para ulama terlalu banyak ikhwani fiddin. Terlalu banyak ya dalil-dalil yang berkaitan dengan ini ya, dan sudah pernah kita buatkan kajian khusus ya membahas tentang permasalahan ini ya, bagaimana akidah ahlu sunnah wal jamaah di dalam perkara ini ya, wajibnya mentaati penguasa, dan bagaimana Nabi SAW mengabarkan kepada kita ya adanya dan munculnya nanti penguasa-penguasa yang zalim ya, bahkan kata Nabi qulubuhum qulubus syayatin fi jusmanil ins ya, hati mereka seperti syaitan namun berada dalam jasad manusia ya, tetapi Nabi tetap mewasiatkan untuk mendengar dan taat kepada penguasanya, dengar dan taat kepada penguasanya ya. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum ya, sampai datang nanti ya kelonggaran dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan adanya pemimpin yang adil di tengah-tengah kita ya, penguasa yang adil di tengah-tengah kita, dan itu munculnya nanti di akhir zaman ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang kemunculan Imam Mahdi rahimahullahu taala di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, Imam Sahal At-Tasturi rahimahullahu taala mengatakan, dan ini juga kalam yang sering dinukilkan oleh para ulama. Kata beliau, la yazalun nasu bi khairin ma 'azzamus sultana wal ulama. Manusia itu senantiasa dalam kebaikan selama mereka mengagungkan dua hal, yaitu penguasanya dan ulamanya. Fa in 'azzamu hadaini aslahallahu dunyahum wa ukhrahum. Kalau mereka mengagungkan dua orang ini, penguasa dan ulama, maka Allah akan memperbaiki dunia dan akhirat mereka. Wa idastakhaffu bihadaini afsada dunyahum wa ukhrahum. Tapi kalau mereka merendahkan dua orang tadi, maka mereka sendiri merusak dunia dan akhirat mereka. Ya, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ketika menjelaskan tentang 72 golongan yang tersesat ya, Nabi menyebutkan sataftariku ummati ala 73 firqah. Umatku terpecah belah menjadi 73 golongan. Sintani wa sab'una finnar, 72 di dalam neraka, wa wahidatun fil jannah,
Satu di dalam surga. Kata Imam Sahal At-Tasturi rahimahullahu taala, Abu Abdullah, hadhil ummah salas wa sab'una firqah, isnatani wa sab'una halika. 72 kelompok ini di dalam Islam, 73 ya. 72-nya binasa. Kulluhum yubghidus sultan. Lihat apa kata Imam Abu Abdullah Sahal At-Tasturi, kenapa mereka bisa celaka 72 ini? Karena mereka semuanya membenci penguasanya. Ya, mereka semuanya memberontak kepada penguasanya, meridhoi hal tersebut. Ya, wan najiyah hadhil wahidah allati ma'as sultan. Sementara firqah yang selamat satu saja, itulah yang bersama penguasa. Ya, mereka tetap mentaati penguasa. Ya, mereka taat di dalam ketaatan kepada Allah. Adapun dalam maksiat mereka tidak mau taat, karena ketaatan kepada Allah harus lebih didahulukan. Tetapi kalau mereka memerintahkan kepada selain maksiat, maka tetap kita wajib mentaatinya. Ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ya, dan telah berlalu juga ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, ya, di mana beliau menyebutkan, ya, terkait dengan, dan nanti akan kita sebutkan juga, idza ra'aitar rajul yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Apabila kau melihat ada seseorang mendoakan kejelekan untuk penguasanya, ya, mendoakan kejelekan didoakan semoga dimatikan, diapakan, ya, nauzubillahi min dzalik, maka ketahuilah dia, kata beliau, pengikut hawa nafsu. Dia itu pengikut hawa nafsu, orang yang menyimpang dan tersesat. Wa idza ra'aitar rajula yad'u lis-sultan bis-shalah fa'lam annahu sahibu sunnah. Dan kalau kau melihat ada seseorang yang mendoakan kebaikan untuk penguasanya, ya, maka ketahuilah dialah pengikut sunnah. Dialah pengikut apa? Pengikut sunnah. Jadi lihat orang ini di mana sikapnya kepada penguasanya. Ya, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya, jadi ini dari hal-hal yang disebutkan, ya, oleh para ulama rahimahumullahu taala. Nah, dan juga sudah kita sebutkan bagaimana nasihat untuk penguasa itu, ya, kita berikan, tetapi dengan cara-cara yang bijak, dengan cara-cara yang hikmah, tidak dengan mengumbarnya di, ya, depan umum, di khalayak ramai. Yaitu sikap ahlu sunnah, ya. Ya, berdasarkan hadisnya Nabi SAW juga, man arada ayansah lidi sultanin fala yubdilahu alaniyatan. Barang siapa yang ingin menasihati penguasanya, jangan dia tampakkan terang-terangan itu nasihat. Walakin liyakhud biyadih, tapi hendaknya dia ambil tangannya. Fayakhlu bih, lalu dia menasihatinya, ya, bukan di tempat umum, ya, tetapi dia menasihatinya, ya, di tempat-tempat khusus, atau tidak, ya, intinya dia tidak melakukannya di depan umum, ya. Fa in qabila minhu fadak, kalau diterima maka itulah yang diharapkan. Wa illa, kalau tidak diterima, kana qad adda alladhi alaihi lah, maka dia sudah menunaikan apa yang menjadi tugasnya, apa yang menjadi tanggung jawabnya. Ya. Disebutkan dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu taala anhu, ya, atau rahimahullahu taala. Sa'id bin Jubair salah seorang tabi'in, ya, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Sa'id bin Jubair, amuru amiri bil ma'ruf, qala in khifta ayaktulaka fala tu'annibil imama fa in kuntu labud fa'ilan fima bainaka wa bainahu. Ya, disebutkan bahwa ada seseorang yang berkata kepada Ibnu Abbas sahabat Nabi. Kata orang ini, apakah aku memerintahkan penguasaku untuk melakukan kebaikan? Ini kan menasihati penguasa supaya dia melakukan kebaikan. Kata Ibnu Abbas, jika engkau khawatirkan penguasamu akan membunuhmu nanti, atau kamu bisa celaka, maka jangan kau cela dengan keras. Namun jika engkau tidak, ya, atau jika engkau harus melakukannya, maka kata beliau, hendaknya dalam kondisi sepi antara kamu dan dia saja. Ini kata Ibnu Abbas, dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf. Ya, ini ternyata diwariskan oleh para sahabat. Juga dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu an. Ya. Beliau pernah berkata kepada Sa'id bin Jahman,
Ketika Sa'id bin Jahman berusaha memaklumi tindakan kelompok Khawarij yang berbuat teror dan kerusuhan, ya, bahkan sampai membunuh ayahnya Sa'id bin Jahman sendiri. Nah, karena menurut prasangkaan Sa'id, tindakan Khawarij itu, ya, itu disebabkan oleh kezaliman dan, ya, ketidakadilan penguasa. Maka Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu meraih tangannya Sa'id, kemudian sedikit mencubitnya dengan keras. Lalu beliau mengatakan kepada Sa'id, "Waihaka ya bena Jahman, alaika bis sawadil a'zam, alaika bis sawadil a'zam, in kana sultanu yasma'u mink fa'atihi bi fi baitihi fa akhbirhu bima ta'lam fa in qabila minka wa illa fada'hu fa innaka lasta bi a'lam min." Celaka engkau wahai Ibnu Jahman, hendaknya engkau komitmen dengan jamaah kaum muslimin itu bersama penguasa kalian. Jika penguasa mau mendengarkan nasihatmu, maka datangilah rumahnya, sampaikan kepadanya apa yang kau ketahui. Lihat, datangi ke rumahnya. Nah, sampaikan apa yang kamu ketahui. Jika dia mau terima nasihatmu, maka itulah yang diharapkan. Jika penguasamu tidak mau menerima nasihatmu, biarkan, karena engkau belum tentu lebih mengetahui daripada sang penguasa itu. Berbaik sangka kepada penguasa. Ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ya, makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dimanapun mereka berada, mereka tidak pernah meridhoi yang namanya kudeta, atau jangankan itu, melakukan demonstrasi saja tidak. Karena kalau orang demonstrasi, ya, mana ada demonstrasi, ya, istilahnya sunyi-sunyi kemudian tidak ada yang disuarakan, ada yang bersuara di situ, ada oratornya, ya. Kemudian yang terjadi apa? Kebanyakannya yang terjadi, ya, mencela penguasa, mengkritisi penguasa di depan umum. Ini menyelisihi akidah dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ya. Maka ini dari pembahasan yang disebutkan oleh beliau Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala di dalam pembahasan ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, apa yang kita bacakan pada kesempatan ini bisa memberikan manfaat untuk kita, ya, menambahkan pengetahuan kepada kita terkait dengan bagaimana akidah dan manhaj Ahlus Sunnah di dalam permasalahan ketaatan kepada penguasa. Nah, insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan lagi insyaallah taala, ya, dalam pembahasan yang lain atau masih dalam pembahasan yang sama, ya, namun beliau menyebutkan hal yang sisi yang lain dari ketaatan kepada penguasa. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.